pemirsa dimanapun berada, berjumpa lagi di Flash News bersama dengan saya Andre Taulani dan juga rekan saya. Dan saya Hesti Purwadinata. Senang sekali kita akhirnya berjumpa kembali ya. Betul tak sekali. terasa sekali waktu memang cepat sekali bergulir. Nanti sebentar lagi tahun depan akan ada apa? Akan Idul Adha ya. Dan Idul Fitri. Dan Idul Fitri tahun depan. Dan tidak terasa juga sebentar lagi sudah ada pemilihan gubernur betul untuk Jakarta. Sekali, ya. Jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada bulan April 2017 nanti. Para pasangan calon gubernur selain sibuk melakukan kampanye ternyata juga akan menentukan gaya berpakaian yang akan menjadi ciri khas masing-masing pasangan. Dan semua informasi ini akan terangkum di News Flash. Seperti pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat yang memilih menggunakan simbol kotak-kotak pada gaya pakaian mereka dengan paduan warna merah, hitam, dan putih. Dan untuk pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, mereka memilih paduan kemeja putih dengan celana hitam seperti baju yang sering digunakan oleh Presiden Jokowi. Dan warna putih sendiri melambangkan persatuan. Sedangkan untuk pasangan Agus Harimurti dan Silviana Murni memilih untuk menggunakan baju lapangan berwarna hitam yang disebut taktikul ya. Baju ini dipilih sesuai dengan kebiasaan Agus yang sering turun ke lapangan saat masih tergabung dalam satuan. Dan itu merupakan salah satu ciri khas pasangan-pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung di pemilihan berikutnya. Dan tentu saja informasi berikutnya dari ajang kecantikan dunia. Di tahun 2016 ini merupakan kabar terbaik bagi Indonesia ya. Indonesia cukup ramai dibicarakan oleh masyarakat dunia karena lewat beberapa ajang kecantikan dunia, Indonesia berhasil menorehkan prestasi. Ika Pratiwi berhasil mengharumkan nama Indonesia sebagai juara 1 di ajang Miss Grand International 2016. Setelah mengalahkan 70 kandidat dari berbagai negara dan kemenangannya ini menjadi pertama kalinya untuk Indonesia bisa memenangkan kontes kecantikan dunia itu. Dan selanjutnya ada Felicia Huang yang berhasil menjadi juara ketiga di ajang kecantikan Miss International 2016 yang baru saja berlangsung di Jepang bulan Oktober kemarin. Felicia berhasil menjadi second runner up setelah bersaing dengan 15 besar kontestan dari berbagai negara. Baik, kita langsung ke berita selanjutnya tentang Jessica yang akan naik angkot untuk naik banding untuk meringankan putusan hukuman hakim. Bung Andre, tidak ada usahanya ini ya, drama ataupun bagaikan drama sinetron ya di peradilan ya. Betul sekali. Setelah rangkaian sidang yang sudah dijalani berbulan-bulan, akhirnya beberapa waktu lalu majelis hakim memutuskan akhir dari sidang kasus kopi sianida dengan tersangka Jessica Kumala Wongso dengan vonis 20 tahun penjara. Tapi sepertinya ketetapan hukum tersebut tidak membuat proses hukum selesai begitu saja. Karena pihak Jessica akan mengambil tindakan jalur banding. Bubar kenapa? Baiklah, kalau begitu sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus membantu teman kita yang sedang kesusahan. Kamu tunggu di sini, saya akan membantu bubar, lalu saya akan ke sana dan saya akan mengusir dia ya. Oke, kalau begitu saya akan ke sana dulu. Baiklah. Tolong kamu di sini sebentar ya. Oke, saya ke sana. Iya. Maaf, Mas. Iya. Nih, teman saya emang ada kelainan. Jadi dibantu, Mas. Itu lagi. Kan tadi saya sudah curhat. Iya, makanya ini justru itu kan tadi saya bilang, saya ada temen yang bisa bantu kamu. Bu, yang suka banget sama bubar tuh banyak banget. Cuman aku orangnya picky. Dia tuh udah kelamaan banget gak nikah-nikah karena banyakan pilih sana pilih sini gitu loh, Mas. Gimana ya kan? Namanya juga aku orangnya kan sederhana sebenarnya ya. Sederhana tapi apa-apa simpel. Cuman emang aku kalau dalam memilih pasangan emang pemilih gitu. Ada yang ngedeketin aku langsung lamar. Dianya nggak mau. Ya kamu terlalu cepat. Iya gitu. itu. Ini Aku ada milih jadinya. Kebetulan teman saya mungkin bisa bantu memberikan solusi buat bubar ya. Gimana Gimana tuh? Kamu selama ini gagalnya di mana nih, Bubar? Ya gini, mereka deketin kan. Mereka GR. Langsung aja aku lamar dia. Dan GR ibu mereka. Gitu ya. Jadi belum apa-apa udah langsung dilamar. Ini banyak kasus terjadi seperti ini ya. Bahkan perempuan itu sampai usianya sudah melebihi 30, hampir mendekati 40. Sebetulnya bukan karena tidak ada yang mau, pria yang tidak mau, tapi mungkin kayaknya dia terlalu memilih kali. Jadi akhirnya nggak ketemu-ketemu. Itu gimana? Aku emang terlalu memilih. Kemarin aja ada yang deketin aku, baru ketemu sehari tuh. Langsung aku teleponnya babe. Dia langsung pergi.
Ya kamu jangan langsung manggil Beb Lihat dong. BR tuh kayaknya. Iya. Yang pemilik siapa jadi? Nah, boleh nih dibantu nih coach Lex. Jadi biasanya orang kalau pemilih itu karena mereka sebenarnya pengen yang perfect kali ya. Pengen yang perfect gitu loh. Mereka ingin menemukan dari awal tuh udah langsung sempurna dan klik enak dari awal. Padahal kita tahu kalau misalnya pernikahan itu lama-lama istilahnya beradaptasi. Iya betul. Awalnya mungkin 70% cocok, mungkin serendah-rendahnya 60% cocok. Iya. Gitu kan. Perlahan-lahan barulah mulai menemukan apa istilahnya ya, celah masuk lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi kalau di awal terutama kalau misalnya belum baru kenal, jangan punya ekspektasi dulu. Atau mungkin gini, kepengen dapat yang mapan, kepengen dapat yang begitu udah nikah tuh udah shuttle, udah pokoknya udah segala macam. Sementara dia tidak berkaca dulu kepada dirinya, apakah dia sudah cukup mapan untuk pasangannya begitu. Mapan dalam arti bukan masalah harta saja ya. Kalau soal harta bubar tuh nggak pilih-pilih ya. Karena kan aku sendiri udah kaya banget ya. Jadi aku yang biasa-biasa. Sombong kalau ngomong saya sebor. Saya inginnya yang biasa-biasa aja. Dia biasa bawa mobil mewah, biasa tinggal di rumah mewah, sama biasa jalan-jalan. Itu aja. Masuk akal. Bukan biasa namanya. Itu aja. Kira-kira gimana tuh? Bener nggak tuh, Mas? Kalau misalnya punya standar ya kayak tadi kan kemapanan atau gaya hidup itu nggak apa-apa ya, tapi wajibnya dari awal adalah nyambungnya dulu. Ya, jadi kalau misalnya ngobrol aja belum enak, gitu kan. Ketika berkencan aja masih diem-dieman, masih dingin, yang satu masih menuntut yang lain, itu nggak layak untuk mikir apakah ekonominya bagus, apakah keluarganya menerima, apakah dia punya pacaran berapa kali. Ya, jadi yang harus dievaluasi di awal adalah ketika kencan itu nyambung atau tidak. Tapi kan katanya kalau lagi pacaran sama ntar jadi suami itu ntar bisa berubah. Itu dua hal yang berbeda biasanya. Ya kan di awal itu mungkin ya minta maaf duluan, kan, atau selalu ingin mengayomi kebutuhan gitu kan. Tapi kalau udah milik, udah diikat entah itu pacaran atau menikah, biasanya orang jadi slacker gitu loh, jadi selebor gitu. Ya gimana ya, kan yang namanya juga baru mulai penjajakan ya kita pancing. Masa udah dapat kita kasih umpan lagi. Ya itu kesalahan orang, jadi tanda-tanda itu tuh ngomong sendiri kan tuh. Tapi zaman dulu kok awet-awet aja ya Mas, walaupun tidak ada pacaran gitu ya, misalnya dijodohkan lah atau misalnya ketemu itu namanya jodoh. Bisa berarti begitu, tapi bisa juga kayak yang tadi Andre bilang karena sudah dijodohkan. Sudah dipaksa, sudah diikat oleh keluarga yang bersangkutan, gitu, keluarga A dan keluarga B. Jadi walaupun tidak cocok, mau nggak mau, karena pernikahan mereka bukan masalah insan dua orang ini, tapi masalah kepentingan keluarga. Makanya, ibu bapak ya. Iya, makanya mereka maksa-maksain diri sampai akhirnya cocok. Begitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibilang, salah satu kunci keharmonisan adalah begitu, harus bisa maksain diri. Oke, ini ada sahabat pagi yang ingin bertanya kepada Dokter Cinta, atau kita sebutnya Coach Lex ya. Oke, yang pertama ini Natasha Ryder ya. Hai Dokter Cinta, aku mau nanya nih, karena aku sering banget sibuk sama dunia entertainment. Cara have a good quality time dengan yang kita suka itu gimana sih? Silakan. Quality time dengan yang disukai. Dan si Natasha di dunia entertainment. Ya, betul. Sibuk syuting Natasha tuh. Ya kan, jadi cara yang paling sederhana adalah cari orang yang bukan dalam dunia industri yang sama. Memang enak karena bidangnya sama, jadi enak nyambung. Tapi mencari waktunya itu loh yang susah biasanya. Bagus itu ya, benar. Ada lagi ya pertanyaan kedua ya? Yang kedua dari siapa? Coba kita lihat. Gue Reval Hadi, gue pengen nanya nih, gimana sih cara Jitu untuk menaklukkan seorang cewek yang kita tahu dia nggak suka sama kita? Reval Hadi, udah kan nggak suka ya tetap cara gitu menaklukkan. Tapi nggak apa-apa sih ya, terus berjuang kan. Mungkin ada tanda-tanda dia suka kali. Oke, tadi benar yang Bu Bari tadi bilang itu. Kalau udah suka ya kok dipaksa lagi. Tapi kalau memang harus memaksakan diri ya, Andre ya. Jadi cara terbaik adalah punya pilihan yang lain. Ya, jadi kalau saya pengen membuat beliau suka sama saya, pada kayaknya sekarang nggak suka, saya harus tunjukkan bahwa saya punya pilihan yang lain. Ini berlaku ke wanita dan pria sama aja. Tes ya. Nah, caranya seperti itu strateginya. Kadang-kadang kan suka lupa diri gitu ya. Iya. Dia cuma suka sama gue aja. Karena kalau kita memakai yang itu normal, kita paksakan dia jadi suka sama kita, jadi malah nggak dapet. Ini ada sebuah artikel tentang pria pendonor hati kini telah menjadi suami. Pasangan asal Chicago bertemu dengan cara yang unik, yaitu sebagai pendonor dan pasien yang menerima donor. Kruger merupakan pasien penderita penyakit liver, dan gadis ini sudah divonis oleh dokter bahwa hidupnya tergantung dari pendonor. Dan seorang pria bernama Christopher yang mendengar cerita tersebut memutuskan untuk mendonorkan hatinya.
Setelah keduanya berhasil menjalani operasi pada tahun 2015 yang lalu, 19 bulan kemudian, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Oh, ini benar-benar hatinya milik istrinya tuh benar-benar secara harfiah ya? Iya. Coach Lex, ini bikin jasa konsultasi ini di mana nih? Atau mungkin ada informasi yang bisa disampaikan kepada sahabat pagi? Kita itu kasih pelatihan, training maupun juga lewat konsultasi itu di kelascinta.com. Dan jadi di situ kita tiap hari meladani klien dan orang-orang yang belum menikah maupun sudah menikah maupun pernikahannya bermasalah. Gimana caranya supaya hubungannya itu jadi lebih harmonis? Ada tips-tipsnya juga. Iya, kelas perempuan sama kelas laki-laki dipisah. Ada perjodohan nggak sih di situ? Perjodohannya belum ada. Untuk sementara ini belum ada. Istilahnya kayak sekolah gitu. Kita latih supaya laki-lakinya dan perempuannya jadi mandiri. Mereka cari sendiri. Oke. Nggak manja gitu loh. Iya, nggak minta dicariin juga gitu ya. Udah diajarin dicariin juga. Iya. Usaha dong. Iya dong. Ini ada peraturan unik untuk menikah nih. Sebuah desa di Jawa Timur bernama Ngadisari punya peraturan unik untuk warganya yang akan menikah, yaitu kedua calon pengantin harus memiliki ijazah SMA dan sebagai persyaratan wajibnya jika kedua mempelai tidak lulus SMA dan tidak punya ijazah, maka calon pengantin harus membayar denda dengan cara membeli bahan-bahan untuk membangun desa seperti semen, batu, dan pasir. Oh, pendidikan penting ya di desa itu ya. Iya. Sedangkan untuk salah satu desa di Sulawesi Selatan bernama Ujung Bulu juga memiliki ada ya nama Ujung Bulu ya? Ada. Juga memiliki persyaratan Unik unik sekali itu desanya. yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu fasih membaca Al-Quran. Jika kedua pasangan tidak bisa membaca Quran, maka kedua calon mempelai harus membayar denda 1 juta rupiah. Di mana uang denda tersebut nantinya akan dimasukkan ke dana pembangunan masjid. Bagus nih desa Ujung Bulu nih ya. Teleponnya bunyi. Kan dari hati saya langsung. Oh, ada dari hati. Ya? Halo? Iya. Ah! Wah! Apa ya? Oh, dapat tiket nonton. Tiket nonton gratis ya? Ikut saya. Bareng dengan para pemain film Ibu. Iya, padahal saya pengen nonton film Bapak yuk. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu dulu baru Bapak ya. Luar biasa sekali. Terima kasih loh Mas, makasih. Saya dapat tiket menang. Mau dong, ikutan dong. Maaf, film nggak Ibu. bisa, tiketnya Halo, terbatas. selamat pagi. Pagi. Halo, Ya, Ade Firman. Calon yang bagus. Ini kayaknya. benar nih dapat tiket saya. Ini saya anterin hadiah dibuka aja coba. Oke. Waduh. Boleh nggak tiketnya? Jangan-jangan ntar takutnya tiket kereta api. Iya dong. Wah. Apa? Apaan sih? Ini. Nah, ini. Selamat Anda mendapatkan tiket nonton bareng film Ibu Maafkanlah Aku. Ya selamat ya Mas ya. Oh iya, terima kasih ya, terima kasih. Iya. Apa sih? Kenapa? Deketin dong kata Mas Lex tadi, deketin dong. Deketin. Cie, malu-malu babi, cie. Nanti saya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan para pemain-pemain filmnya. Bisa karena saya mau nganterin undangan yang lain, saya panggil Bu Christine Hakim ya, yang jadi bu saya. Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol ya, diundang semua ke sini ya. Nontonnya sama Boleh. saya dong. Boleh, siap. Oke, terima kasih. Sama anak-anaknya juga boleh. Iya, terima kasih. Dikira udah punya anak. Saya anterin dulu Thank you ya. thank you. Sampai ketemu ntar. Terima kasih. Yes, akhirnya saya dapet tiket nonton film Ibu. Iya, makanya. Cocok banget sama bubar ya. Enggak cocok. Masa Nggak sih? cocok. Ini cocoknya Sebentar deh, bukan aku kesana dulu. Ibu, cocoknya bukan film Ibu. Siapa? Film apa? Film Conjuring. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol sama para pemain film Ibu ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.